Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan materi produksi dan konsumsi. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada saya, Damarisa Santa, Fadlika Raidana, dan Lawrence Mega Ayu. Nah, untuk bab yang pertama kita akan membahas tentang The Material Society. Nah, saat ini kita hidup pada era masyarakat produktif, di mana aktivitas pertumbuhan dan ekonomi menjadi fokus utama baik secara individu dan komunitas. Era ini juga identik dengan kata produksi dan juga konsumsi. Nah, masyarakat produktif ini muncul pada era dengan sebutan masyarakat era 4.0 atau 5.0, di mana itu juga mengikuti perkembangan pada abad 21 serta perkembangan digital atau era digital. Karena itu aktivitas produksi dan juga konsumsi menjadi sangat identik dengan era sekarang. Nah, produksi sendiri adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan kegiatan konsumsi sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Aktivitas produksi sendiri dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari masyarakat, di mana semakin tinggi angka permintaan, maka semakin tinggi pula tingkat produksi. Pekerja, riset, material mentah, mesin, komponen, pasar, distribusi, serta jasa dikerahkan demi memenuhi kebutuhan konsumen akan barang yang baru dan lebih baik atau lebih inovatif. Nah, kegiatan produksi memiliki dampak lebih besar daripada kegiatan konsumsi dalam hal keberlanjutan atau lingkungan. Setiap kegiatan produksi akan menggunakan sumber daya demi menciptakan suatu barang serta menciptakan limbah yang berbahaya untuk lingkungan. Nah, jadi kegiatan produksi ini kenapa dikatakan lebih berbahaya daripada kegiatan konsumsi? Karena kegiatan produksi lebih banyak menggunakan sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan produk demi memenuhi kebutuhan atau keinginan dari para konsumer. Nah, demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu, para produsen pasti membutuhkan sumber daya baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak untuk digunakan dalam proses pembuatan produk itu sendiri. Nah, selain itu, limbah dari produk itu sendiri nanti juga akan berbahaya bagi lingkungan. Contohnya ketika kita sudah memakan suatu jajanan atau apapun, pasti kita akan menyisakan wadah seperti plastik atau styrofoam atau dan lain-lain. Jika itu tidak diolah dengan baik, maka itu akan menjadi limbah dan sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, selain itu, sumber daya yang dimaksud tadi semua contoh dalam pembuatan kertas, di mana sangat penting bagi kegiatan masyarakat bagi yang membutuhkan, contohnya siswa atau pekerja kantoran dan lain-lain lah, pasti kertas sangat dibutuhkan. Nah, dalam proses pembuatan kertas tersebut kita menggunakan pohon sebagai sumber daya alamnya untuk atau bahan mentahnya yang digunakan nanti pasca produksinya akan menghasilkan produk sebuah kertas itu nanti sendiri. Dan jika itu dilakukan secara liar demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang kertas tersebut, pasti akan berbahaya dan mengancam keberlanjutan dari hutan itu nanti sendiri. Maksudnya seperti itu. Nah, kita akan masuk subbab two side of the same coin, dimana maknanya pada setiap barang pasti memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, kegiatan produksi dan konsumsi bersama-sama menjadi tulang punggung perekonomian. Mereka juga membantu dalam menentukan status sosial dan bentuk dari lingkungan hidup. Nah, kegiatan produksi dan konsumsi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, pada bab ini dijelaskan memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, produksi itu memiliki sisi positifnya menciptakan barang dan lain-lain demi memenuhi kebutuhan. Nah, sisi negatifnya yaitu tadi menciptakan limbah yang sangat berbahaya apabila limbah tersebut tidak diolah dengan baik. Contohnya seperti itu. Nah, sebagai contoh untuk kasus ini kita mengambil contoh adalah perkembangan teknologi dari era digital yaitu smartphone. Nah, smartphone memungkinkan mengubah segala aktivitas dilakukan secara digital, mulai dari mendengarkan musik, berbelanja, membuat akun bank, dan lain-lain. Nah, sisi positif dari smartphone ini sebagai contoh salah satu manfaat dari smartphone yaitu mendengarkan musik secara digital. Bisa secara streaming secara online maupun mendownload file musik itu sendiri dari website yang tersedia secara legal. Nah, sisi positifnya kita mengurangi penggunaan
sumber daya yang lain, dimana kita tahu sebelum menggunakan smartphone kita mendengarkan musik menggunakan tape recorder, CD dan lain-lain. Kita mengurangi penggunaan sumber daya tersebut serta mengurangi limbah dari hasil produk tersebut yang sudah tidak digunakan. Sisi positifnya seperti itu. Namun sisi negatifnya, smartphone ini nanti juga akan menjadi limbah apabila tidak digunakan. Nah, pembelian smartphone telah mencapai angka 3,3 miliar pada akhir tahun 2007 dan diperkirakan pada akhir tahun 2020 lebih dari 10 miliar. Dengan rata-rata penggunaan 18 bulan sebelum berganti dengan smartphone yang baru. Nah, siklus hidup dari miliaran smartphone tersebut dapat menyebabkan permasalahan serius. Nah, ketika siklus tadi sudah selesai dengan rentang waktu rata-rata menurut survei itu 18 bulan setiap siklus, nah, smartphone yang tidak digunakan, baik itu dibuang atau disimpan sendiri oleh penggunanya, akan menjadi limbah atau peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai. Nah, berdasarkan data dari PBB, terdapat sekitar 20-50 juta ton limbah elektronik yang diproduksi tiap tahun. Nah, limbah elektronik ini, khususnya smartphone, sangat berbahaya. Menurut penelitian, limbah smartphone dapat menghasilkan CO2 dengan jumlah besar setiap tahunnya. Selain itu, juga terdapat limbah zat yang membahayakan apabila tidak didaur ulang dengan baik. Nah, dalam suatu kegiatan produksi, pasti akan mengalami fase penentuan harga dari produk yang telah dibuat. Nah, penentuan harga yang baik bagi suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pekerja, bahan mentah, dan juga lain-lain. Selain itu, penentuan harga produk dari suatu negara dengan yang lain juga berbeda. Nah, kenapa kok berbeda? Kita ambil contoh di Indonesia. Perbedaan harga antara produk di Jawa dan juga di Papua. Contohnya seperti bensin. Di Jawa, harga untuk bensin tipe Pertamax itu setiap 1 liternya 9,8 setiap 1 liternya. Tapi di Papua bisa sampai ratusan ribu atau bahkan 50 ribuan. Nah, kenapa kok berbeda? Karena proses pembuatan dari bensin itu sendiri kita mengimpor dari kita memproduksinya di Jawa, dan ketika akan dikirim ke Papua pasti akan membutuhkan banyak biaya dari jasa pengirimannya itu nanti. Nah, karena itu terdapat perbedaan harga bensin antara di Pulau Jawa dan juga di Papua. Seperti itu. Nah, selain itu terdapat indikator dalam penentuan harga yaitu water footprint atau jejak air atau virtual water. Nah, dengan menghitung total volume air yang digunakan untuk proses atau selama proses produksi dan lain-lain, maka dapat ditentukan harga dari suatu produk tersebut. Nah, kita lihat grafik atau tabel yang sudah muncul di layar. Nah, ini adalah contoh grafik berdasarkan indikator dari water footprint atau virtual water itu sendiri. Bisa dilihat sebagai contoh untuk harga dari susu, keju, lalu hamburger dan juga beef itu berbeda setiap penggunaan virtual waternya sendiri. Nah, itu seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana kita menghitung total volume air yang digunakan untuk proses produksi dan lain-lain, setiap proses produksinya. Nah, ketika beef atau daging sapi itu sendiri pasti akan membutuhkan volume air yang banyak, dihitung dari si bahan mentah sapinya itu sendiri. Pasti akan membutuhkan minum untuk setiap harinya sampai sampai tumbuh pada ukuran yang sesuai, sampai akhirnya nanti disembelih dan dagingnya itu nanti diproses untuk dicuci dan lain-lain sampai akhirnya siap dihidangkan atau siap untuk kita beli secara mentahnya. Mungkin perumpamaannya bisa seperti itu. Jadi setiap bahan itu pasti memiliki penggunaan volume air yang berbeda. Nah, semakin banyak yang digunakan, maka harga dari produk tersebut pasti akan juga semakin mahal daripada produk yang menggunakan volume air atau jejak air itu tadi lebih sedikit. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Untuk sebab mengenai what's the real price and who pays akan dijelaskan oleh Lawrence Mega Ayu. Saya Damaris, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan what's the real price and who pays.
Ekonom menggunakan istilah eksternalitas untuk menggambarkan hal yang positif dan yang negatif yang diperhitungkan secara langsung dalam harga. Contohnya itu, lebah digambarkan sebagai eksternalitas positif yang khas karena peternak lebah membesarkan lebah untuk menjual madunya, sedangkan lebahnya sendiri menyerbuki semua tanaman di daerah sehingga bermanfaat bagi petani dan tukang kebun. Untuk eksternalitas negatif yang khas digambarkan sebagai polusi pabrik, di mana polusi pabrik ini dihasilkan oleh pabrik sehingga ada biaya bagi masyarakat karena adanya masalah kesehatan, dan ini tidak termasuk dalam biaya produksi yang dibayar oleh para pencemar. Selanjutnya adalah tantangan utama dalam menetapkan nilai pada hal-hal yang sebelumnya berada di luar sistem akuntansi penganggaran dan pengukuran. Tidak mudah memberi nilai pada sumber daya alam karena kita bisa menghitung nilai dari yang diproduksi tapi tidak bisa mengetahui betapa berharganya setiap sumber daya alam. Contohnya hutan. Kita bisa mengambil kayunya untuk dijual belikan sehingga menghasilkan uang. Akan tetapi kita tidak mengetahui betapa berharganya hutan sebab tidak diceritakan bagaimana peran hutan dalam mengimbangi emisi CO2, perannya dalam melestarikan keanekaragaman hayati, dan betapa manusia sangat bergantung pada hutan. Lalu, untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah polusi udara yang bersih. Sebab dengan adanya polusi udara menimbulkan banyak peningkatan penyakit. Lalu, kerusakan masa depan dan perubahan iklim, sehingga udara bersih itu sangat berharga. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberikan harga pada layanan ini. Menurut penelitian ekosistem Millennium PBB, hampir 2/3 layanan disediakan oleh alam bagi umat manusia ditemukan menurun di seluruh dunia. Tren saat ini dalam pola produksi dan konsumsi global tidak mungkin perubahan secara signifikan, yang berarti bahwa eksternalitas akan berubah meningkat. Barang sekarang menjadi lebih murah dan dapat diangkut masuk dalam jumlah yang besar dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, berbeda dengan zaman dahulu. Tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak mereka untuk kegiatan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Jadi bagaimana cara perusahaan itu memperlakukan karyawan mereka dan jenis produk apa yang mereka kirimkan ke masyarakat. Nah, nantinya jika perusahaan bertanggung jawab, maka kekuasaan perusahaan juga dapat meningkat seiring dengan tanggung jawab yang dilakukannya. Sosial perusahaan, tanggung jawabnya memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan tindakan baik mereka dan juga praktik yang berkelanjutan di bidang lain, terutama di bidang perusahaan multinasional dengan rantai pasokan yang kompleks dan subkontraktor yang mungkin untuk mengikuti pedoman perusahaan. Selanjutnya, teknologi mungkin mengurangi beberapa dampak negatif yang pada keberlanjutan produksi dan konsumsi, tetapi itu akan menciptakan lainnya, dan peningkatan teknologi seringkali melampaui pertumbuhan konsumsi. Contohnya saja, mobil sekarang jauh lebih hemat bahan bakar daripada sebelumnya. Akan tetapi polusi udara semakin parah karena semakin banyak orang yang memiliki mobil, dan transaksi di pasar semakin efisien dan barang pribadi seperti makanan, mobil, AC, dan pakaian desainer dapat dibeli oleh siapa saja sekarang. Nah, karena banyaknya barang yang dibeli oleh masyarakat membuat semakin langkanya udara bersih, keheningan, ruang bersih, air bersih, pemandangan indah, dan keanekaragaman satwa liar sangat dihargai dan dicari. Hampir setiap transaksi bersifat pribadi yang biasanya biayanya tidak terlihat dibayar oleh semua orang melalui degradasi barang-barang milik umum seperti itu tadi. Jadi karena banyak orang yang membutuhkan dan membeli barang-barang yang mereka inginkan seperti makanan, mobil, AC,
dan lainnya, membuat hal-hal lainnya seperti udara bersih, keheningan, air bersih, ruang bersih menjadi berkurang. Hampir setiap transaksi bersifat pribadi, barang membawa biaya yang tidak terlihat, dibayar oleh semua orang melalui degradasi barang-barang milik umum, mencapai decoupling, artinya ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan dan kemakmuran, dan eksternalitas negatif yang diciptakan. Oleh karena itu, perkembangan seperti itu merupakan tantangan besar untuk dicapai, yaitu pembangunan yang bertahan lama. Selanjutnya, what do cheap clothes really cost? Membayar harga yang wajar atas barang yang mereka buat dan bukan untuk memintanya, mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka untuk perbaikan marginal standar hidup kita. Memajukan keberlanjutan adalah perhatian yang lebih penuh peran tenaga kerja dalam membangun mencapai triple bottom garis, yaitu memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan manusia, dan memaksimalkan planet ini. Connecting the dots artinya apa yang bisa dilakukan secara konkret untuk mendorong produksi yang berkelanjutan dan konsumsi, bahkan tindakan yang cukup kecil pun bisa berdampak besar jika dikumulatifkan. Contohnya, jika menurut Perlindungan Badan Lingkungan Amerika Serikat, contohnya, jika setiap rumah di Amerika diganti hanya satu lampu pijar bohlam dan diganti dengan lampu fluorescent kompak selama 1 tahun, maka energinya akan tersimpan untuk menerangi lebih dari 3 juta rumah dan mencegah emisi gas rumah kaca yang setara dengan lebih dari 800.000 mobil. Lalu, coordinating our effort, upaya dari produsen sehingga dapat mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam desain produk, pembuatan, dan pendistribusian tanpa mengorbankan keuntungan atau citra merek. Untuk memasukkan manajemen keberlanjutan, perusahaan perlu bekerja dalam kemitraan dengan organisasi lain dan kelompok lain yang memiliki kepentingan dalam aktivitas perusahaan dan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Is the customer always right? Faktor yang memengaruhi keputusan dalam membeli yaitu biaya, warna, tekstur, merek, dan seluruh estetika dan emosional yang menarik dari produk yang ingin dibeli. Jadi berusaha memahami asosiasi sehingga mampu memprediksi dan memengaruhi selera dan preferensi setiap orang-orang pada umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas what's the government doing about it. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah menemukan alat kebijakan yang tepat untuk mendorong produksi yang baik dan praktik konsumsi dan menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi. Salah satu solusinya yang mereka miliki hanyalah melarang produk dan perilaku yang dianggap lain berbahaya daripada kebaikan. Jadi apabila suatu produk itu lebih menghasilkan efek negatif yang lebih besar, maka pemerintah akan melarangnya, karena pemerintah lebih cenderung untuk memperbolehkan produk dengan efek positif yang lebih banyak daripada efek negatifnya. Pemerintah memiliki wewenang kuat dalam membuat peraturan dan pajak yang diterapkan pada ekonomi dan kebijakan sosial. Semua negara anggota OECD sekarang menerapkan beberapa peraturan lingkungan pajak terkait 375, seluruhnya ditambah sekitar 250 terkait lingkungan biaya dan ongkos. Pajak meningkat pendapatan sekitar 2% hingga 2,5% PDB, dengan 90% dari pendapatan ini berasal dari pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor. Tarif pajak yang lebih tinggi bisa dihadapi oposisi politik karena dua alasan. Pertama adalah rasa takut berkurang daya saing internasional di sektor yang paling berpolusi ekonomi. Kedua adalah pengecualian menciptakan inefisiensi dalam pengurangan polusi dan bertentangan dengan prinsip OECD pencemar membayar, yang artinya prinsip pencemar itu harus membayar. Selanjutnya adalah what's next. Apa yang selanjutnya akan dilakukan itu, langkah pertama untuk meraih hasil kesadaran yaitu melalui melihat, menghitung, dan memahami dengan tepat apa yang kita beli, gunakan, dan limbah yang dihasilkan. Jadi kita harus mempertimbangkan dan melihat serta memahami apa yang kita beli, gunakan itu apakah limbah yang dihasilkan juga bisa ditanggulangi atau tidak. Jika tidak, lebih baik seperti penggunaan kantong plastik saat berbelanja, lebih baik
kita membawa tas belanja sendiri dari rumah daripada setiap ke supermarket kita meminta kantong plastik, karena plastik itu susah untuk ditanggulangi. Selanjutnya adalah produksi dan konsumsi adalah inti dari keberlanjutan. Maka dari itu, untuk memecahkan masalah tentang perbedaan pendapat bisa dilakukan melalui demokrasi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis dapat bekerja sama dalam menciptakan insentif, aturan, dan regulasi yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.